FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din wa ala alihi wa asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna rasuluhu la nabiyya ba'dah. Terima kasih Bapak Ibu sekalian yang sudah memenuhi undangan ya untuk hadiri kegiatan Zoom meeting sore hari ini. Dan kebetulan kita sesuaikan waktu dengan waktu Pak Gufran ya. Beliau menyampaikan bahwa beliau sempat di hari Senin jam 15, dan karena itu mohon diperbanyak maaf kalau dalam beberapa hal ini agak mungkin sedikit ada infonya, tapi kalau di info sebelumnya kepada peneliti 2022 sudah kita sampaikan ya. Nantinya akan kita rekam ini, mohon izin pada Bapak Ibu semua, dan nantinya yang tidak hadir bisa jadi ya akan bisa melihatlah yang ditayangkan di YouTube ya. Sudah saya jadikan beberapa orang sebagai co-host ya, Nurul Hayati dan teman-teman dari tim Puslit. Nanti mohon dibantu untuk mengawal ketertiban suasana Zoom kita karena waktu terbatas ya. Kalau bisa jam 16 kita sudah tuntas. Pak Gufran, ini tadi saya lihat sudah hadir. Saya sapa kembali Pak Gufran. Iya Pak. Baik. Jadi Bapak Ibu sekalian, sekedar menyampaikan informasi awal ya, bahwa di tahun 2021 itu kita sudah berkoordinasi dengan PT IPD untuk merancang ya aplikasi internal kita terkait dengan Litab Dimas. Nah, aplikasi itu sebenarnya merupakan tindak lanjut dari arahan Diktis, di mana Diktis maunya masing-masing PT KIN itu memiliki aplikasi internal, sehingga nantinya Litab Dimas Pusat itu cuma mengambil data saja gitu. Jadi data untuk laporan mereka itu tinggal ngambil dari masing-masing aplikasi Litab Dimas di masing-masing perguruan tinggi keagamaan Islam negeri ya. Dan alhamdulillah terima kasih Pak Gufran bersama tim di PT BED sudah merancang itu dan sudah di set, terutama dari pelanggan itu Badel seingat saya. Tolong koreksi kalau saya salah Pak Gufran ya. Kemudian memang perjalanannya mau kita pakai di 2022 masih belum diizinkan ternyata oleh Litab Dimas Pusat karena ada beberapa hal yang masih perlu disempurnakan ya. Sebenarnya bukan di kitanya tapi di Litab Dimas Pusat. Nanti mungkin secara detail bisa dijelaskan oleh Pak Gufran ya. Tapi prinsipnya di 2023 nantinya Bapak Ibu ketika kita mau mengusulkan proposal untuk Satker Pusat, maka kita pakai Litab Dimas sekarang ini, yang kita kenal sekarang ini. Ya, dari yang kita pakai selama ini itu khusus untuk Litab Dimas Pusat. Seandainya Bapak Ibu nantinya mau mengusulkan ke pusat pakai itu. Tapi yang untuk Litab Dimas internal itu kita pakai yang dari PT IPD ini nantinya. Nah, secara teknis bagaimana? Mohon kesediaan Pak Gufran dengan tim PT IPD, mungkin ada Aziz juga ya, dan teman-teman yang lain dari PT IPD, yang nantinya seandainya ada yang masih ditanyakan untuk memperjelas, kami persilakan, mumpung Pak Gufrannya juga hadir di kegiatan kita kali ini. Demikian mungkin sekedar memberikan ya overview saja kenapa kita perlu mengadakan kegiatan pada sore hari ini. Saya persilakan kepada Pak Gufran untuk menyampaikan hal-hal terkait teknis dan seterusnya, Pak. Saya persilakan, Pak. Pak Gufran. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terhormat Bapak Ibu para undangan yang sudah hadir.
Nah, sambil jalan saya akan memulai dengan pengenalan aplikasi dulu. Saya share. Sebelumnya terima kasih kepada Pak Anton yang sudah memberi kesempatan. Bapak Ibu dosen, sekarang UIN Araniri itu memiliki 2 aplikasi yang berkaitan dengan penelitian dan pengabdian masyarakat. Yang pertama alamatnya itu adalah Litab Dimas pakai P. Itu aplikasi yang dikelola oleh pusat. Dan satu lagi Litmas itu yang dikelola oleh UIN Araniri. Fungsi dari Litab Dimas itu yang pertama pendaftaran akun. Jadi Bapak Ibu yang ingin meneliti dan melakukan pengabdian masyarakat dengan mendaftar atau mengajukan aplikasi untuk mendapatkan mengikuti kompetisi untuk mendapatkan hibah, itu harus mendaftarkan akun. Yang sudah kami pantau itu ada sekitar 611 dosen yang sudah mendaftar, dan sepertinya masih ada yang belum mendaftar. Terus yang kedua, kelola akun. Kelola akun itu dalam artian lupa password, reset password, terus update data, itu di Litab Dimas. Terus yang ketiga, pengajuan hibah klaster pusat. Nah, itu juga di Litab Dimas. Jadi itu beberapa hal yang berkaitan dengan penggunaan Litab Dimas. Terus ada Litmas. Litmas itu yang pertama langsung login. Jadi artinya tidak ada pendaftaran di Litmas. Pendaftaran itu dilakukan di Litab Dimas. Nanti datanya akan kita sinkron ke Litmas. Terus yang kedua, pengajuan hibah klaster lokal sesuai periode. Jadi yang diajukan di Litmas itu adalah hibah atau kompetisi penelitian dan pengabdian masyarakat yang dananya bersumber dari UIN Araniri. Jadi alurnya Bapak Ibu harus punya akun Litab Dimas, dan selanjutnya baru bisa login ke Litmas untuk mengajukan proposal. Itu yang mungkin agak sedikit berbeda dengan yang sebelumnya. Tapi untuk klaster pusat tetap diajukan di Litab Dimas. Nah, terhadap aplikasi Litmas sendiri, itu sekarang semuanya sudah bisa login dengan akun masing-masing. Ini kalau kita lihat, ini semua dosen yang sudah ada di Litab Dimas itu ada di Litmas. Misalnya di sini siapa itu? Dianita ya. Dianita, Ibu Dianita. Nah, ini sudah ada. Ini tinggal login. Pak Anton. Ini tinggal login. Cuma kami kecewa. Sebagian besar dosen mendaftar bukan dengan email Araniri. Ya, terus untuk login, ini kita langsung ke aplikasi untuk kegiatan pengajuan hibah 2023. Kegiatan hibah 2023 itu pengajuannya diharapkan sudah selesai di tahun 2022 Desember. Artinya awal tahun sudah bisa bekerja. Bapak Ibu silahkan login
dengan akun bisa akses ke Litmas, litmas.aranilai.id. Di sini bisa login dengan akun Litap Dimasnya masing-masing. Username dan password Litap Dimas. Ini saya mohon izin Pak Anton, saya akses dengan akun Pak Anton. Ya, silakan, silakan. Nah, tampilannya tidak terlalu jauh berbeda dengan Litap Dimas. Ada dashboard, ada informasi, di sini ada pengumuman nanti yang akan diupdate oleh panitia. Terus di sini ada panduan, ada daftar klaster yang aktif. Jadi misalnya ini ada 2022 dan seterusnya. Terus ada direktori data dan ada ya ini halaman informasi intinya. Terus ini bagian personal dari seorang yang sudah melakukan penelitian, yang akan melakukan penelitian. Di sini Pak Anton bisa berperan sebagai peneliti dan juga bisa berperan sebagai reviewer. Nah, di sini ada menu reviewer. Kalau yang berperan sebagai reviewer akan ada menu reviewer. Nah, itu nanti mungkin akan ada kegiatan terpisah untuk proses review. Nah, kita mulai dengan seorang peneliti yang akan mengajukan proposal. Itu ada di menu peneliti dan proposal. Sama juga seperti Litap Dimas. Di sini ada menu tambah proposal. Judul usulan, di sini ada kalimatnya maksimal 25 kata. Jadi yang disimpan itu bukan karakter, tapi kata. Jadi mohon dipastikan. Terus di sini kalau di pusat itu pilihannya ada klaster pusat dan PTKIN. Di sini tidak ada karena memang semuanya klaster PTKIN. Nah, jenis bantuannya itu ini akan tergantung dengan klaster apa yang sedang aktif. Ini admin yang akan kelola. Jadi berdasarkan pengumuman atau jadwal yang memang sudah disusun oleh Puslit. Jadi kalau seperti sekarang ini tahun 2023 untuk lokal klasternya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ada 13 klaster yang akan dikompetisikan. Nah, misal saya pilih penelitian terapan pengembangan nasional. Nah, itu akan Bapak Ibu juga harus menyesuaikan dengan arah dan kebijakan dari Kementerian Agama. Ini memang sudah default, tinggal disesuaikan. Terus bidang ilmu. Nah, ini yang nanti mungkin Bapak Ibu juga harus sesuai. Karena memang skema BKD yang akan dibuat itu penelitian yang dilakukan harus sesuai dengan bidang keilmuan masing-masing. Jadi kalau saya, pasti saya pilih bagian ini. Untuk diakui sebagai bagian dari proses Tridharma perguruan tinggi. Kalau saya akan pilih ini, mungkin tidak dapat. Misalnya nanti dapat hibah Scopus yang memang dianggarkan, maka saya tidak dapat karena bidang saya bukan dakwah dan komunikasi. Jadi ini juga harus disesuaikan dengan, artinya penelitiannya harus sesuai dengan bidang keilmuan masing-masing. Nah, luaran kegiatan ini bisa banyak, jadi boleh pilih beberapa. Jadi proses HKI, terus bahan ajar, ini disesuaikan dengan yang diharapkan oleh atau persyaratan dari
masing-masing klaster. Terus jenis penelitiannya, ini juga bagian dari proses. Kontribusi terhadap pengembangan keilmuan prodi ini juga disesuaikan. Nah, pernyataan pengusul bantuan ini harus dicentang semua. Jadi kalau salah satu tidak dicentang itu tidak bisa save. Ini tidak ada judul. Nah, ini salah satu tidak dicentang itu tidak bisa. Nah, pastikan pengusul melakukan checklist persetujuan. Nah, ini validasi kami. Nah, ini baru bisa ke halaman selanjutnya, pengajuan penelitian, simpan dan lanjutkan. Nah, ini yang halaman untuk pengajuan proposal yang sebenarnya. Di sini ada isian proposal, ada data peneliti, ada unggah berkas, dan ada akhirnya pengajuan proposal. Nah, isian proposal ini disesuaikan, dan ini validasinya jalan. Artinya maksimal 500 kata. Maka kalau nanti lebih dari 500 kata, maka ketika simpan itu tidak bisa. Tapi tidak ada juga batas minimal. Nah, terhadap jenis isian ini, apa maksud dan segala macamnya, itu mungkin bisa dikomunikasikan dengan di panduan dari yang sudah disiapkan oleh pusat penelitian. Nah, jika ini sudah diisi, nah total pengajuan dana ini diisi dengan angka, tidak boleh ada yang berbentuk karakter lain. Misalnya ini 2 juta misalnya. Kayak ini baru Bapak Ibu bisa simpan dan lanjutkan. Nah, ini adalah langkah untuk satu orang dosen peneliti yang akan melakukan usulan proposal penelitian terhadap kegiatan penelitian tahun 2023 yang bersifat lokal, artinya dengan dana UIN Araniri. Nah, disimpan dan lanjutkan. Maka ini dosen data peneliti. Jadi jika penelitiannya melibatkan pihak lain. Di sini ada 3 kelompok. Yang pertama itu adalah tambah peneliti. Ini artinya adalah dosen yang juga peneliti, artinya yang sudah memiliki akun. Ini dalam inisial peneliti. Terus tambah mahasiswa, ini adalah mahasiswa yang akan dilibatkan sebagai bagian dari proses penelitian. Tambah peneliti PTU, ini adalah dosen dari universitas lain, di mana diperlukan NIDN. Untuk yang bagian tambah peneliti yang merupakan dosen peneliti lain di UIN Araniri, maka sifatnya adalah persetujuan. Jadi jika Pak Anton menambahkan saya, misalnya di sini, bisa menambahkan saya, ini ada tombol tambah di sini, maka pengajuan proposal ini baru aktif ketika saya menyetujui pengajuan oleh Pak Anton. Jadi di akun saya nantinya, saya harus masuk ke halaman yang ini, persetujuan peneliti. Misal di sini saya tambah Irman Siswanto.
Nah, ini saya tambah. Terus untuk mahasiswa hanya perlu diisikan NIM dan nama mahasiswanya. Simpan. Mahasiswa tidak perlu persetujuan. Terus dosen lain, kampus lain, nah, ini juga tidak perlu persetujuan dari mereka. Jadi dua bagian ini kita bisa langsung tambah. Sementara untuk yang Irman, proposal ini baru bisa diajukan jika Bapak Irman nanti melakukan proses persetujuan di sini. Bentuknya adalah, ini statusnya adalah menunggu. Nah, sebagai pengusul, akun Bapak Anton ini sudah bisa lanjut ke halaman selanjutnya. Nah, di sini perhatikan pengarahannya. Perhatikan ukuran berkas yang boleh diunggah maksimal 10 MB dengan format PDF. Jadi bukan Word, bukan Excel, bukan yang lain, tapi PDF. Setelah mengunggah berkas, klik tombol upload. Jadi tombol ini. Jadi ketika dicari file, bentuknya adalah PDF. Nah, ini jangan lupa klik tombol upload. Ini lebih. Mana ya? Nah, ini ya. Ini upload. Ada berkasnya di sini. Jadi Bapak Ibu bisa akses berkasnya di sini. Sama juga halaman selanjutnya. Klik upload. Berkasnya ada di sini. Itu bisa diakses. Bentuknya adalah ini. Ini juga bisa diakses. Dokumennya adalah ini. Dan bisa simpan dan lanjutkan. Nah, ini belum bisa lengkap. Karena bagian fill-in sudah oke. Bagian luaran kegiatan juga sudah oke. Berkas proposal sudah oke. Berkas serap juga sudah oke. Di sini ada bagian silang di mana ini adalah tadi Bapak Irman belum melakukan persetujuan. Kalau kita simulasikan, nah Bapak Irman di sini melakukan persetujuan penelitian. Ada periode 2023, judul atau klaster. Ketua pengusulnya adalah Pak Anton. Kalau akan setujui tinggal klik tombol ini. Ini Pak Irman melakukan persetujuan. Sudah disetujui statusnya. Maka di Pak Anton ini akan berubah. Sudah diterima. Baru setelahnya di halaman pengajuan proposal ini aktif dan boleh diajukan. Nah, selama belum diajukan, maka statusnya masih sebagai draft. Dan bisa diedit, bisa dicek atau bisa di-view dengan tombol di sebelah kanannya, ada detail. Dan ketika akan melakukan perbaikan, tinggal klik edit di sebelahnya.
edit. Maka semua isian tadi itu bisa di edit. Apa nih? Bagian edit ini bisa mengedit semua isiannya. Bentar, ini kenapa? Nah, itu yang untuk pengajuan proposal di Litmas. Kalau misalnya mengajukan beberapa proposal, maka bisa tambah lagi. Dan secara aplikasi tidak ada pembatasan. Misalnya Pak Anton sudah mengajukan, terus Pak Anton dilibatkan sebagai peneliti anggota, itu tidak ada batasan. Kecuali mungkin nanti ada arahan terhadap skemanya. Jadi yang sudah mengajukan tidak boleh menjadi anggota, atau yang menjadi anggota tidak boleh mengajukan, itu belum ada skemanya. Jadi masing-masing orang masih bisa mengajukan dan masih bisa menambah anggotanya. Terus nanti ini bagian apa? Nah, di sini kita juga menyiapkan menu publikasi dan kegiatan mandiri untuk Bapak Ibu yang akan mendapatkan surat, apa itu namanya, surat pengesahan oleh pusat penelitian terhadap kegiatan penelitian mandiri yang akan digunakan di BKD. Termasuk juga publikasi mandiri yang akan digunakan di BKD. Jadi dari sini nanti bentuknya adalah persetujuan atau surat pengesahan dari pusat penelitian. Nah, untuk sementara mungkin itu yang saya sampaikan. Saya kembalikan ke Pak Anton. Mungkin jika ada pertanyaan, saya silakan. Tapi sebelumnya izin saya 5 menit. Ada yang perlu, Pak? 5 menit. Baik. Ya, saya persilakan Pak. Kalau Aziz ada di situ, Aziz ya? PTPD ya? Ada Pak Gufran? Aziz? Baik, Bapak Ibu sekalian, tadi udah dijelaskan ya oleh Pak Gufran bagaimana teknis dari apa namanya aplikasi Litab Dimas internal kita yang dinamakan dengan Litmas ya. Memang dalam beberapa hal bisa jadi masih perlu penyempurnaan seperti tadi kan waktu dibuka masih error ya. Dan karena itu kami perkirakan ini masih ada waktu sambil jalan lah ya. Karena kalau kita menunggu sempurna sekali, tentu ini juga akan menambah panjang waktu untuk penerimaan. Jadi saya Hadir, Pak. Ya Sudah hadir. Sudah hadir ya. Ya. Ya, jadi terima kasih Pak Gufran atas pemaparannya, dan tentu ini kita sudah berbahani ya. Kalau secara umum Bapak Ibu sekalian, tadi bisa kita lihat dari proses awal sampai akhir itu tidak jauh berbeda dengan Litab Dimas ya. Jadi prosesnya itu sama, input data-data mulai dari judul, kemudian penambahan tim peneliti ya, dan seterusnya tadi apa yang dikatakan oleh Pak Gufran itu juga sama dengan yang di Litab Dimas ya. Hanya saja mungkin catatan Pak Gufran, klasternya itu sepertinya itu klaster 2022 ya. Untuk 2023 itu ada perbedaan klaster. Misalnya untuk global internasional itu tidak ada, dikarenakan memang kita dari segi dana ini perlu saya sampaikan sekali lagi pada Bapak Ibu ya. Waktu saya diminta usulkan anggaran itu saya usulkan banyak sih ya, 16 miliar gitu. Maksud saya begini, kalau misalnya disetujui dipangkas 50% ya masih dapat 8 miliar ya. Seperti di tahun-tahun
2019 ke belakang itu kan besar ya, 8 miliar, 6 miliar. Ternyata kemudian oleh bagian perencanaan, dalam hal ini Pak Aulia ya, yang hadir di Jakarta hari itu, menyampaikan, Pak Anton terlalu besar ini. Gitu. Sementara anggaran dari pusat itu 4 miliar. Gitu. Nah, 4 miliar sekian lah. Gitu. Jadi nggak akan jauh berbeda, mungkin turun ya, turun dibanding tahun yang kita sedang jalan ini. Gitu. Di tahun sedang jalan ini pun kita masih diblokir 500 juta sekian ya. Saya nggak tahu kenapa, pokoknya nggak bisa dibuka lagi sampai sekarang. Dan tingkat pusat pun Satker pusat yang sudah diseleksi, sudah diumumkan sampai sekarang juga masih belum clear ya. Artinya nggak bisa jalan juga karena dananya tuh justru rata-rata diblokir di pusat itu ya, termasuk yang anggaran untuk penelitian 2022. Nah, kalau teman-teman yang di 2022 sudah pencairan dana dan seterusnya, kalau yang lolos di pusat untuk 2022 itu masih belum bisa melakukan apapun ya. Dan kemungkinan saya sampaikan mereka akan dialokasikan di 2023, itu kemungkinan terburuk ya. Nah, kalau itu terjadi maka di 2023 kemungkinan besar ya, sekali lagi saya katakan kemungkinan besar itu tidak dibuka yang Satker pusat. Ini kan sekali lagi Bapak Ibu kalau mau daftar pusat lewat Litbang itu bisa proses, tapi sampai sekarang belum jelas ya Bapak Ibu ya. Kalau yang untuk di kita ini lewat Litmas yang dijelaskan oleh Pak tadi ya. Baik Bapak Ibu sekalian, kalau ada yang mau bertanya, sebentar ya, saya mohon di raise hand, jadi nantinya bisa tertib ya, nggak terlalu. Ada yang mau bertanya Bapak Ibu atau sudah clear? Atau ini saya izinkan untuk unmute ya? Itu Ya, Pak Maskur, ada Pak. siapa? Pak Maskur angkat tangan tadi. Oh, baik, baik. Ya, silakan Pak Maskur. Pak Maskur, saya persilakan Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mohon maaf Pak Anton, video saya rusak di laptop sehingga tidak kelihatan wajahnya, tapi suaranya juga masih terdengar ya. Iya, iya, merdu sekali Pak Maskur. Oh, alhamdulillah, makasih Pak Anton. Ini kayak suara ini ya, kayak suara artis. Oh, terima kasih. Jadi Pak Anton, karena saya kan baru pertama nih masuk untuk akun Litbang nih, jadi banyak yang belum saya pahami. Jika sekiranya kita masuk ke Litmas UIN Araniri itu, ke UIN Araniri, apa nama kita juga terdaftar di Litbang yang nasional. Dan kemudian kalau kita masuk ke yang Litbang yang punya Litbang itu, apakah nama kita juga ada di Litmas UIN Araniri? Begitu. Itu saja yang saya tanyakan Pak Anton, dan terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Maskur. Jadi tadi sudah dijelaskan oleh Pak Gufran ya. Untuk pendaftaran akun itu lewat Litbang pusat. Jadi yang kita kenal selama ini kan Litbang pusat ya. Untuk pendaftaran akun baru dan seterusnya itu lewat situ. Nah, ketika Bapak Ibu sudah ada di dalam situ, maka secara otomatis Bapak Ibu bisa mengakses Litmas. Jadi nggak perlu membuat akun baru lagi di Litmasnya itu. Pakai username dan password yang sama. Mungkin ada yang mau ditambahkan Pak Gufran ya, betul begitu ya? Pak Gufran udah hilang lagi ini. Jadi seperti itu ya yang saya pahami. Silakan Pak. Akun itu didaftar di Litbang punya pusat. Ya. Jadi seperti Pak Maskur tadi saya lihat sudah masuk ke Litmas. Jadi harusnya selama sudah bisa login di Litbang, maka insya Allah pasti bisa login di Litmas. Tidak ada proses pendaftaran di Litmas. Oh iya. Oke. Pak. Ya. Sudah jelas ya Pak Maskur ya? Oke. Terima kasih. Oke. Terima kasih. Ya, berikutnya ada yang mau bertanya Bapak Ibu kira-kira? Izin Pak Anton. Iya, silakan. Iya, berarti Pak Anton untuk memastikan saja berarti
setiap dosen itu hanya mengisi di proposal litmas saja ya, tidak perlu lagi harus ke litab dimas kalau di internal kita. Iya, jadi kalau Bapak Ibu, misalnya Pak Virus mau mendaftar, katakanlah misalnya ya, Satker Pusat ini lagi membuka sekarang, gitu ya. Ya meskipun kenyataannya ini masih persoalan keuangan nih. Katakanlah dibuka sekarang. Nah, Bapak mau daftar yang pusat nih, makanya lewat Litab Dimas yang pusat. Tapi ketika Bapak mau daftar yang di internal kita, yang ditawarkan di internal kita, karena kan ada dua ya, dana yang dari pusat itu satu, dikelola sendiri, kemudian dana yang dialokasikan untuk perguruan tinggi, nah di kita itu kita kelola, sekali lagi prosesnya melalui Litmas. Jadi kalau mau daftar pusat lewat Litab Dimas, kalau mau mendaftar yang penelitian atau pengabdian masyarakat publikasi ilmiah yang di UIN, yang ditawarkan UIN, ya silakan mendaftar di Litmas itu, Pak. Jadi seperti itu, Pak Virus. Ya, baik, makasih Pak Anton. Ya, makasih. Sedikit lagi Pak Anton, kalau Ya. misalnya ada teman dari perguruan tinggi lain yang sama-sama di bawah Kementerian Agama, kemudian ya memasukkan nama kita menjadi salah satu bagian dari timnya, nah terus kemudian kita masih available nggak kalau untuk mengajukan di internal kita sendiri atau di kementerian gitu, Pak Anton? Iya, sebenarnya idealnya begini Bapak Ibu ya. Saya berbicara ini masalah perspektif pemeriksaan ya. Itu nggak boleh, secara prinsipnya itu tidak boleh ada pembayaran yang sama untuk satu orang. Ya. Jadi misalnya Pak Virus nih lulus di Jakarta, lulus juga kita di sini, kemudian ngambil dua-duanya itu nggak bisa dan akan ketemu nanti waktu pemeriksaan. Dan ketika itu ditemukan maka harus mengembalikan dana. Jadi hati-hati di situ Bapak Ibu ya. Nanti pilih satu saja gitu. Jangan sampai dua-duanya diambil. Baik sebagai ketua maupun sebagai anggota. Seperti berlaku di tahun sebelumnya dulu ya yang sudah kita informasikan. Waduh dasar. Begitu Pak Virus. Ya, baik, terima kasih banyak Pak Anton. Makasih Pak. Iya. Silakan Pak Mumtaz. Terima kasih Pak Anton. Mungkin sedikit Pak Anton, misalnya kan ada kawan yang satu proposal tapi ada dari perguruan tinggi lain tapi di luar Kementerian Agama misalnya, tapi dia di Kemeristek misalnya, itu gimana statusnya Pak Anton? Diperbolehkan atau tidak? Makasih. Ya, terima kasih Pak Mumtaz ya. Kalau secara aturan kemarin itu kita diskusikan di 2021 di pusat ya. Kebetulan saya yang mewakili ketua LP2M dan informasinya di sana memang diperbolehkan ya. Hanya saja mereka tidak bisa masuk ke aplikasi Litab Dimas. Ya kita yang masukkan. Tadi sudah sempat dijelaskan juga sama Pak Gufran. Jadi diperbolehkan kolaborasi, tetapi mereka tidak boleh masuk, artinya membuat akun kemudian kita masukkan di Litab Dimas maupun Litmas gitu, nggak boleh. Gitu. Jadi hanya kita cantumkan datanya, perguruan tingginya mana dan seterusnya itu ya, seperti dijelaskan oleh Pak Gufran tadi. Jadi gitu Pak Mumtaz. Baik, makasih Pak. Dan ini sama, sedikit saya tambahkan Bapak Ibu, sama seperti SIM Litapmas punya Kemeristek. Itu kan kita nggak bisa masuk tuh. Jadi makanya muncul perdebatan di Jakarta. Waktu itu ada yang mengusulkan kita buka aja untuk luar. Oh jangan, kita aja nggak boleh masuk SIM Litapmas. Kenapa kita harus buka Litab Dimas ini pendaftaran akunnya ke orang luar gitu. Jadi itu ya Bapak Ibu ya. Jadi pertanyaan Pak Mumtaz tadi semoga terjawab Pak ya. Ya, makasih Pak. Baik, makasih. Ada yang lain Bapak Ibu? Saya tambahkan sedikit. Oh ya silakan Pak Gufran. Yang sudah seperti kita itu kan seperti misalnya ini, saya izin share screen lagi. Jika di Litab Dimas dulu, ketika ada tambah peneliti di sini, ini sudah antar universitas, ya kan? Dan ini yang tadi, tapi sudah memiliki akun Litab Dimas. Ini tambah peneliti PTU, ini seperti yang tadi ditanyakan oleh Pak Mumtaz, ini adalah peneliti dari kampus Kemeristek Dikti atau dari PTKI lain atau PTKIS, ini ada di tambah peneliti PTU. Validasinya di sini adalah NIDN, sehingga ketika satu waktu datanya bisa diintegrasikan ke Sister, maka kita sudah punya datanya.
Nah, yang sama seperti kita itu menggunakan aplikasi sendiri untuk pengajuan penelitian lokal, itu ada UIN Jakarta, UIN Bandung, itu yang saya ingat. Jadi mungkin juga nanti akhirnya Bapak Ibu tidak tahu kalau dilibatkan sebagai peneliti di kampus lain karena menggunakan aplikasi yang model sama seperti ini. Jadi yang tahu itu kan cuman yang peneliti yang ada di dalam organisasi tersebut. Jadi kalau di sini cuman yang di UIN Araniri. Tapi yang di sini ini sudah dari antar PTKIN, PTKI, terus antar PTN. Jadi bukan kita satu-satunya yang menggunakan aplikasi seperti ini. Itu yang saya tambahkan, Pak. Baik, terima kasih Pak Gufran. Pak Zainal, silakan Pak. Ada Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini sedikit Pak Anton, saya ingin bertanya. Tadi kan ada penambahan anggota peneliti dari PTU. Kemudian di permasalahannya, di salah satu klaster di penelitian di kita kan ada juga yang mewajibkan kelompok. Katakanlah misalkan harus ada 2 orang anggota, 1 orang ketua misalkan. Kemudian kalau kita pilih anggotanya itu dari PTU, sementara dari PTN, dari PTKIN itu hanya kita sendiri, apakah sudah memenuhi persyaratan yang kelompok itu? Nah, ini. Iya. Ya, Itu saja Pak? Iya, itu saja Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum. Iya. Jadi memang itu dianggap sudah memenuhi Pak, karena kan yang pertama sifatnya memang kolaboratif ya, itu harus lebih dari 1. Kan ada klaster tertentu memang wajib ya. Iya. Nggak boleh. Jadi boleh Pak, semangatnya kita memang kolaborasi ya. Jadi efeknya nanti sebenarnya yang pertama si dosen yang bersangkutan dari perguruan tinggi umum itu tentu dia akan mendapatkan kredit juga. Iya. Cuman sangat disarankan begini Pak, kalau bisa di antara kita sendiri diakomodir, kenapa dari luar semua misalnya, itu juga penting dipertimbangkan Pak, karena nanti kan ini bisa ngefeknya juga ke kita ya. Iya. Ya meskipun secara sistem diperbolehkan, tapi nantinya kredit poin untuk kita ini jadi kurang. Berarti salah satunya harus anggota dari tempat kita lah gitu. Ya, mohon bisa begitu Pak ya. Mohon bisa begitu. Termasuk. Baik, terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak Zainal. Ya, Bu Khairani, ada yang mau ditanyakan atau salah pencet Anda itu? Oke, saya jawab yang ada di chat ya. Dosen luar yang belum punya NIDN belum bisa ya. Salah satu syarat utama untuk mendaftar akun itu NIDN, Pak. Jadi sedapat mungkin sudah ada NIDN untuk mendaftar di akun. Bila kita diajak menjadi bagian ini, sudah saya rasain Pak Fairuz tadi ya, dosen yang belum fungsional dan belum punya akun Litab Dimas. Ya yang masih saya tidak tahu, kalau belum fungsional kan berarti belum punya NIDN ya. Ya kita harapkan yang diakomodir yang sudah punya persyaratan NIDN Bapak Ibu ya. Jadi itu. Nanti bisa saja anggota apa ditambahkan anggota apa gitu mungkin. Tapi kalau yang butuh persetujuan tadi tentunya kalau belum di-approve sebagai akun yang resmi di dalam Litab Dimas tentu nggak bisa melakukan persetujuan kan. Jadi kita harapkan memang memiliki NIDN-nya. Baik, kemudian apakah penelitian dalam bentuk transdisiplin masuk ke pilihan apa-apa? Ya sebenarnya ada juga interdisipliner ya di bagian klaster Arkan ya. Nanti bisa dilihat lagi Bu di Arkan yang disampaikan itu, atau bisa di-download di web Puslit. Apakah kalau mengajukan proposal di Litab Dimas perlu ajuin lagi di Litmas? Sekali lagi saya jelaskan begini Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu mengajukan ke Litab Dimas pusat buka nih misalnya untuk 2023. Klasternya ABC dengan dana maksimal masing-masing klaster ABC sekian. Bapak Ibu mendaftar itu pakai Litab Dimas di pusat itu. Kalau mau ngikutnya di kita, ketika ini kan mau kita buka nih. Jadi Senin depan paling tidak Bapak Ibu ya, sambil menunggu ini beberapa hal disempurnakan juga oleh PT IPD.
kalau kami perkirakan tanggal 12. Jadi artinya Senin depan Bapak Ibu sudah bisa mengunggahnya dan semoga beberapa hal yang error tadi bisa diperbaiki. Nanti Bapak Ibu tinggal pilih Satker PT KIN, memang muncul nanti di situ. Tinggal Bapak Ibu upload saja beberapa hal yang memang dituntut ya di dalam pengajuan proposal. Nah, pertanyaan kemudian apakah boleh dua-duanya? Silahkan. Tapi saran saya Bapak Ibu ya, saran saya yang diajukan ini berbeda. Gitu. Ya, kalau mau pusat ajukan apa judulnya, yang ke kita itu berbeda. Biar nggak terbit nanti ya. Kalau lulus bagaimana dua-duanya? Harus salah satu dipilih Bapak Ibu, baik sebagai ketua maupun anggota. Jadi misalnya nih, untuk ke pusat Bapak Ibu apply satu proposal, ketuanya katakanlah Raihan, kemudian anggotanya siapa, Pak Zainal misalnya. Terus di sini di internal kita daftar Pak Zainal ketua, Raihan sebagai anggota. Dua-duanya lolos, dua-duanya ini bisa bermasalah nanti kalau tidak digugurkan salah satu. Jadi harus pilih salah satu nanti Bapak Ibu, karena sekali lagi ketentuan keuangan itu tidak boleh menerima sumber dana yang sama, meskipun yang kasih UIN, kemudian yang satu kasih dari pusat, ini sama sumbernya untuk kegiatan penelitian dari Kementerian Agama. Jadi nggak boleh double Bapak Ibu, harus digugurkan salah satu. Itu kemudian Pak Fauzi, saya persilakan Prof. Fauzi ya. Tadi sempat tunjuk tangan, apa salah pencet atau? Sedikit saya tambahkan. Oh ya, ada yang mau ditambahkan sedikit oleh Pak Gibran, sebentar ya. Silakan. Pengajuan lokal itu tidak ada lagi di Litap Dimas Pusat. Ya. Jadi kalau memang Bapak Ibu bisa mengajukan proposal di Litap Dimas, artinya Bapak Ibu mengajukan klaster pusat pasti. Karena untuk klaster PT KIN itu tidak ada lagi pengajuannya di Litap Dimas. Jadi tidak mungkin akan ada misalnya pengajuan di Litap Dimas lokal, di Litmas juga lokal, itu tidak mungkin. Ya. Itu Pak. Baik, terima kasih Pak Gibran. Berikutnya Prof. Fauzi. Dasar. Saya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, mau tanya sedikit begini. Jadi kalau di penelitian 2003 kan belum dapat dilaksanakan ya seperti tadi. Apakah untuk penelitian 2023 boleh kita ajukan kembali untuk misalnya ke Satkerwin? Tolong diulang, tadi agak noise Pak ya. Gimana Pak? Ini Banten. Jadi ya, yang penelitian pusat kemarin kan belum terproses kan, belum berjalan gitu. Ya. Apakah untuk tahun 2023 ini bisa kita mengajukan untuk penelitian untuk Satkerwin? Tadi kan ada kemungkinan kata Pak Anton tadi bahwa ditunda ke 2023 yang pusat itu. Iya. Betul. Nah, kalau misalnya Bapak mengajukan proposal yang sama maupun proposal yang berbeda, kalau misalnya dua-duanya nanti didanai di 2023, tetap harus gugur salah satu, Pak. Jadi misalnya nih, proposal yang sama ya sudah diajukan ke pusat dan saat sekarang ini belum jalan dikarenakan persoalan keuangan ya. Sudah diumumkan lulus tapi belum jalan gitu ya. Kemudian Bapak mengajukan lagi, terserah apakah proposalnya sama ataukah proposalnya berbeda di kita. Dan ternyata nanti yang 2022 didanai di 2023, kemudian Bapak lulus juga yang apply di internal sini, didanai dengan uang 2023. Ini kan udah double anggaran. Jadi harus salah satu digugurkan. Jadi mengajukan surat resmi untuk menggugurkan diri sendiri gitu Pak, daripada ditemukan suruh mengembalikan uang. Oh iya. Oke, makasih Pak. Ya? Oke, makasih. Ya, ini ada pertanyaan, NIDN sudah punya tapi belum fungsional. Oh boleh Pak, silakan aja diajukan ya, NIDN-nya juga. Ya, laporan apa boleh ikut? Tenaga fungsional di universitas lain, laboran itu adalah tenaga fungsional yang memiliki jabatan seperti seorang dosen. Ya, untuk
Kepastiannya kami lihat lagi ketentuan ya, Bapak Ibu ya. Sebenarnya kemarin itu sempat mau kita buka termasuk untuk tenaga fungsional lain ya. Kalau di UIN ini kan ada tenaga fungsional UPT perpustakaan, jabatannya tuh pustakawan. Ada lagi yang ini apa yang baru beralih dari kasubag itu kan fungsional tuh, ada arsiparis, ada itu kan fungsional ya. Sempat menanyakan, ditanyakan juga di pertemuan dengan pusat apa boleh ya. Sebenarnya apa namanya ini dikhususkan untuk dosen ya gitu. Jadi ini yang agak rumit masih di kita Bapak Ibu ya. Nanti mungkin kalau memang setelah diskusi dengan pimpinan ada perubahan yang nantinya bisa mengakomodir tenaga fungsional lainnya selain dosen, nanti kami coba update kembali informasinya. Jadi begitu, ini pertanyaan yang menjadi PR juga ya. Sekali lagi terima kasih. Baik, Bapak Ibu sekalian, jam sudah mau menunjukkan jam 4 dan sudah asar sebenarnya. Kalau nanti mungkin masih ada, ini ada pertanyaan satu lagi ya dari Bu Marduati. Jika satu tim berdua, terus lulus salah satunya di tempat yang lain dan mengundurkan diri, apakah penelitian tetap berjalan? Nah ini yang repot Bapak Ibu, karena ada klaster tertentu yang mewajibkan lebih dari satu, artinya harus ada partner ya. Ketika satu itu sudah digugurkan, sementara misalnya nih, misalnya dua-duanya mau digugurkan atau gimana sebagai anggota dan seterusnya, itu nggak bisa diganti lagi Bapak Ibu ya. Persis kemarin tuh sempat ada yang minta seperti itu, saya mengundurkan diri sini tapi nanti saya ganti dengan orang, nggak bisa karena sudah termasuk dalam sistem, sudah terekam dalam sistem ya Bapak Ibu, dan sudah berjalan, itu nggak bisa lagi diubah ke belakang. Jadi seperti itu penjelasan untuk Bu Marduati. Baik, saya rasa demikian Bapak Ibu sekalian untuk pertemuan hari ini. Kami sampaikan terima kasih. Itu ada absen hadir, setidaknya kami mau melihat dari mana saja Bapak Ibu yang sudah mengikuti hari ini, sehingga yang belum mungkin nanti bisa kami sampaikan lagi secara khusus atau bagaimana nanti teknis ya. Jadi mohon diisi daftar hadir kegiatan sosialisasi yang ada di chat itu, sudah di-share oleh Pak Irman dan Pak Rahmatin ya. Nanti silakan di situ, dan mohon kerjasama Bapak Ibu sekalian dari sekarang sudah bisa disiapkan proposalnya, dan insya Allah ya sambil berjalan semoga di Senin depan ini sudah bisa untuk mengajukan ya, mengapply, bisa dipersiapkan diri sekarang Bapak Ibu proposalnya, sehingga nanti ketika pas jelas dibuka, termasuk klaster yang sekali lagi masih perlu dipastikan lagi, artinya kami pastikan lagi dengan pimpinan klaster apa saja yang memang mau disinkronkan dengan akselerasi guru besar, karena program Pak Rektor itu punya program untuk mengakselerasi jumlah guru besar yang di UIN Arandigi, sehingga beliau mengarahkan ini harus ada klaster yang nanti memang diarahkan ke situ sehingga bisa mendukung penambahan Bubes baru yang di kampus kita ini. Saya rasa demikian Bapak Ibu sekalian, mohon diperbanyak maaf jika ada kekurangan dari sana sini. Mari kita sama-sama akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Sudah asar. Ini langsung kami tutup ya.